gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bab terakhir daripada kitab Tuhful Falihin, kitab yang diringkas oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari kitab Riyadhus Shalihin, adalah menjelaskan tentang az-zuhud fid dunya. Zuhud fid dunya adalah rasa yang ada di dalam atau sifat yang ada di dalam hati seseorang untuk meninggalkan kecondongan kepada dunia. Bukan berarti harus miskin, bukan berarti harus fakir menjadi orang yang zuhud, tetapi ya, asyan kulasyan adalah tarkul mail ila syai' atau ila dunia. Bukan karena banyaknya atau enggak punyanya harta, namun yang terpenting di dalam zuhud adalah meninggalkan kecondongan kepada dunia. Meskipun di banyak harta, ya, setiap sesuatu yang membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya itulah namanya dunia. Tapi kalau harta dunia yang dia miliki menambah kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza ya binisbah orang tersebut adalah termasuk daripada bagian akhirat. Begitu. Di dalam bab menjelaskan tentang zuhud, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak hal di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang menyebutkan hal tersebut. Sampai pembahasan apa kemarin? Zuyina linnasi hubbus syahawati. Udah belum itu? Ya. Udah. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati. Dihiasi untuk manusia hubbus syahawat, cinta kepada perkara-perkara yang diinginkan oleh nafsu, yang enak menurut nafsu. Ya, itu biasanya manusia seperti itu. Dihiasi dengan apa? Baik itu permainan atau perhiasan, ya, berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan. Allah menjadikan itu semua ibtila, sebagai cobaan, ujian buat manusia. Yang pertama, yang menjadi ujian terbesar buat manusia adalah minan nisa, daripada perempuan. Yang dimaksud minan nisa di sini bukan perempuan, semua perempuan, tapi yang dimaksud nisa adalah istri. Yang dimaksud adalah istrinya. Maksudnya bagaimana? Manusia dihiasi dalam kehidupannya memiliki seorang istri. Bukan satu, bukan dua, minan nisa. Istri. Ya, begitu. Sehingga jangan menjadikan suatu hal yang tidak terpuji. Maksudnya kalau dia menikah ya lebih dari satu, berarti melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji. Bukan, ya, bukan itu. Kan di sini hubbu syahwati minan nisa, daripada banyak-banyakan istri. Banyak-banyakan istri. Wal banin, banyak-banyakan anak. Qanatiril muqantarati, banyak-banyakan barang timbunan dia, baik emas, perak, ya, perhiasan-perhiasan yang lain, ya, kendaraan yang mewah, rumah yang megah. Ya, itulah yang menghiasi kehidupan manusia. Kali huzina linnasi hubbus syahwati minan nisa, yang pertama adalah punya istri. Kata Anisa adalah seperti itu, kan perempuan lah. Memang perempuan itu insanatun fattanatun.
Ya, manusia perempuan tukang fitnah. Menimbulkan fitnah, fattana. Insanatun fattanatun minha khajal. Idza zanat aini bidam'in tughtasal. Kalau dikata melihat dengan memandang mereka, ya, maka dengan air mata bisa terhapuskan dosa tersebut. Jadi cinta kepada perempuan, kepada seorang istri, kemudian cinta kepada anak, kemudian menimbun harta yang banyak daripada emas, perak, mobil yang mewah, ya, kendaraan yang mewah, kemudian mau rumah yang megah. Biasanya seperti itu. Dzalika matul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janjinya Allah Subhanahu wa taala itu benar. Bahwasanya seseorang akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian, yang baik akan mendapatkan pahala dari Allah, ya, yang berbuat kejahatan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka ketika kehidupan dunia jangan menipu kalian sehingga membuat kalian lupa untuk mencari akhirat. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sekali-kali dunia ini menipu kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya punya keinginan berat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, gara-gara dunia dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara duit sehingga dia tidak mau hadir majelis lagi. Ya, tidak pernah salat berjamaah lagi gara-gara dunia. Alhaakumut takatsur, telah melupakan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takatsur, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan pengikut. Hatta zurtumul maqabir, kalian baru ingat, baru sadar kalau sudah sampai ke liang lahat. Dia mati baru sadar. Ada manusia. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Kehidupan dunia itu adalah lahu, sesuatu yang sia-sia, sesuatu permainan yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kehidupan dunia. Wa inna ad-daral akhirah, sesungguhnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Kalau kalian mengetahui tentang kehidupan dunia, maka kalian akan sadar bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang semu. Akhirat adalah selama-lamanya. Selama apapun kehidupan manusia di dunia, seumur ya seberapa lama pun umur hidup manusia di dunia ini, maka akan ada ajal, ada kematian yang akan menjemput orang tersebut. Setelah mati, ya, akan pindah dari kehidupan yang semu, kehidupan yang sementara kepada kehidupan yang selama-lamanya. Maka persiapkan diri kalian untuk menghadapi kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan yang selama-lamanya itu kehidupan selama-lamanya. Kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan yang selama-lamanya, yang abadi. Persiapan kudu matang. Ya, bagaimana meniti sirat, ya, bagaimana ketika ditimbangkan amal, apakah baiknya lebih banyak ataukah buruknya. Ala kulli hal, kehidupan dunia memang seperti itu. Ya, kehidupan dunia. Tapi mau tidak mau harus hidup. Orang yang hidup di dunia, maka tidak akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Orang yang tidak hidup di dunia, maka tidak akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Yang mendapatkan kehidupan yang abadi yang selama-lamanya di surga, itu harus hidup dulu. Kalau tidak tercipta di dunia, maka tidak akan tercipta di akhirat. Nggak ada dia. Ujuk-ujuk ada di akhirat, nggak ada. Nggak bisa. Kita tercipta di dunia nggak? Meskipun sehari, 2 hari, sejam, 2 jam di dunia, harus melewati dulu. Kalau tidak tercipta di dunia, maka tidak ada di sana. Tidak bisa. Mau tidak mau harus melewati alam dunia terlebih dahulu.
Kalau memang tercipta di dunia, baru tercipta di akhirat. Kalau enggak ya enggak bisa. Begitu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Karena suatu hari Rasulullah SAW duduk di atas mimbar, wa jalasna haulahu, dan kita duduk di sampingnya Rasulullah karena Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, inna mimma khafu alaikum min ba'di, sesungguhnya yang paling saya takutkan atas kalian setelah aku meninggal dunia adalah ma yuftahu alaikum, yang dibukakan untuk kalian min zahratid dunia wa zinatiha, daripada perhiasan pernak-pernik kehidupan dunia, harta dunia, wa zinatiha, dan perhiasannya. Itu yang saya khawatirkan. Ketika masih hidupnya Rasulullah SAW masih bisa mengcover mereka ketika mereka mendapatkan dunia, mendapatkan harta datang kepada mereka, Rasulullah bagi-bagi mereka. Bagi Rasulullah SAW, memang ketika Rasulullah SAW hidup tidak ada harta sama sekali yang datang kepada kaum muslimin, banyak. Ya. Sehingga Rasulullah SAW membagi-baginya, bagi-bagi. Ketika hasil hasil rampasan perang, ya, ghanimah datang kepada Rasulullah dibagi-bagi. Ya, begitu. Rasulullah mengkhawatirkan itu. Kenapa? Karena masih ada Rasulullah. Ya, masih ada Rasulullah menjadi pemimpin dan menjadi tauladan mereka yang ada di tengah-tengah mereka. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, ini yang dikhawatirkan, inna mimma khafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Ya, membuat kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang dikhawatirkan Rasulullah, karena memang kalau dia percaya Allah sebagai Tuhannya Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, maka dia akan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki kepadanya. Ya. Maka Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan kefakiran muslimin, tidak mengkhawatirkan kemiskinan orang muslim. Yang dikhawatirkan Rasulullah adalah apabila dunia datang kepada mereka. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Kenapa? Kalau orang miskin, coba kalau orang-orang muslim miskin semakin rajin dalam beribadah, tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah. Semakin rajin di dalam hadir ke masjid, hadir ke mushola, hadir majelis ta'lim, pengajian, rajin karena miskin. Makanya orang-orang yang datang ke masjid kebanyakan orang kaya, orang miskin. Orang miskin tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah. Yang dikhawatirkan adalah ma yuftahu alaikum min zaratid dunya wa zinatiha. Kalau memang dibukakan kepada kalian kehidupan dunia, pernak-pernik kehidupan dunia dan perhiasannya, harta dunia datang kepada kalian. Karena membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya rajin ke masjid, sekarang ya seminggu sekali. Pada akhirnya setahun 2 kali. Pada akhirnya setahun sekali aja deh. Pada akhirnya dia nggak masjid lagi. Ya, begitu. Ada kalau dibukakan dunia kepada mereka. Hanya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah kalau orang banyak harta. Ya. Karena merasa apa ya, banyak harta udah cukup, mau foya-foya bisa. Coba kalau orang miskin mau datang ke bar nggak bisa, mau datang kemana lagi, klub nggak bisa, ya mau datang kafe, ya kopi satu gelas aja 20.000, kasih 20.000 kata satu sebah, wah mendingan buat susu anak daripada kopi 20.000, ya, dapat cuma 1 renceng, ya, nggak bisa datang. Itu minimal 20.000 1 gelas, 1 cangkirnya. Ya kalau datang ke kafe, mendingan buat beli kopi 1 renceng. Atau beli susu buat anak. Begitu. Jadinya kemana dia? Datang ke majelis, dapat kopi 1 cangkir. Alhamdulillah. Jadi nggak jadi di kafe, datangnya kemana? Ke majelis. Coba kalau saya duitnya banyak, tinggalkan majelis, ayo kita majelis. Di mana? Ke kafe. Ngopi 1 cangkir 20.000 lumayan. Gitu. Padahal ngopinya 1 cangkir, minumnya bisa 2 jam. Kopi apa itu? Aduh, ya.
karena dia punya duit. Coba kalau dia nggak punya duit, ya majelisnya rajin, sholatnya rajin, bahkan bisa khusyuk dalam sholatnya, nangis. Coba kalau dia banyak harta, nggak nangis, tapi kalau nggak punya duit, bisa nangis dia. Ya Allah, manggilnya beda. Kalau banyak duit, Allah. Tapi kalau nggak punya duit, Allah. Makin rajin. Ya Allah. Ya Allah. Iya. Kisah nyata. Tapi kalau punya duit, nggak harta, nyebutnya tidak susah. Makanya inna mimma akhafu alaikum min ba'di, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah adalah ma yuftahu alaikum min zaratid dunya wa zinatan. Ini pasti terjadi. Ya. Yang dikhawatirkan apabila kekayaan meliputi suatu kaum muslimin tersebut. Jadi kalau Indonesia masih miskin, bersyukurlah Indonesia masih miskin. Ya, bersyukurlah ya, Indonesia masih miskin. Coba kalau seandainya Indonesia udah maju, kaya raya, ya, apa akan terjadi? Semua orang akan lemas dulu. Dan ini akan terjadi pada akhir zaman, bahwasanya besok di akhir zaman kekayaan akan merata kepada seluruh orang muslim. Sehingga pada saat tersebut seseorang sudah tidak mau menerima lagi sedekah. Kenapa? Kaya. Si ada satu orang sedekah atau orang zakat, kemudian mengatakan jangan kepada saya sudah banyak harta. Kalau kemarin mungkin saya miskin, tapi sekarang saya sudah kaya. Maksudnya nggak ada yang menerima, kaya semuanya. Pada akhir zaman seperti itu. Makanya ketika Indonesia ini masih miskin, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dibukakan semua barang-barang berharga yang ada di dalam bumi Indonesia ini, kita nggak tahu bagaimana kejadiannya yang akan terjadi. Saking kayanya, ya, malah berebutan harta, perang dan sebagainya. Ya. Tapi ketika masih miskin, ngaji masih enak, bikin majelis enak, maulid gampang. Coba kalau saat ini jadi kaya raya semuanya, siapa mau bikin? Pada pelit semuanya nanti. Wallahu a'lam. Makanya termasuk daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala wal haqqu antamku tahita anzalat. Ketika di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada engkau, itu yang terbaik. Inilah yang terbaik keadaan buat Indonesia sekarang seperti ini. Penduduknya seperti ini. Kalau seandainya dibukakan semua sehingga yuftahu alaikum min zahatid dunya wa zinataha, wallahu a'lam bagaimana. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Makanya termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat itu akan muncul gunung emas, dan semuanya orang akan, semuanya negara atau semua organisasi akan mengakui itu adalah milik saya. Itulah sehingga berperang merebutkan gunung emas tersebut. Di mana nih gunung emas? Ya. Allah a'lam. Ada mengatakan di apa namanya? Ifrat. Bukan Ifrit. Dengan Ifrat. Di Indonesia bisa jadi. Banyak banget itu di Indonesia ini tanah surga. Tanah surga yang apa namanya? Yang terciprat di dunia. Tanah surga yang terciprat di dunia. Kata siapa? Kata saya. Kata sama siapa? Kalau nyalakan itu saya. Itu aja kalau repot kan harus jujur. Paham nih ya? Jadi inna mimma khafu alaikum min ba'di ma yuftu alaikum min jarati dunya wa zinatiha. Jadi yang dikhawatirkan kalau orang itu kaya. Kalau miskin
insya Allah aman. Ya, aman ketaatannya, majlis, sholat. Tapi kalau di kaya, begitu. Makanya banyak orang taubat itu gara-gara kaya jadi miskin. Nah, miskin dari kaya, taubat ya? No, gimana miskin dari kaya? Makanya banyak orang taubat itu yang tadinya kaya raya, foya-foya kehidupannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hancur perusahaannya, hartanya habis, baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikhawatirkan kekayaannya. Kalau miskin aman. Aman. Hadis yang terakhir diriwayatkan dari Sinan bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini yang bisa mengingatkan seseorang kehidupan zuhud di dalam dunia. Ketika engkau melihat pernak-pernik kehidupan dunia, tingginya bangunan-bangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi, ketika engkau terkagum-kagum dengan perhiasan dan pernak-pernik dunia, maka katakanlah Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Biarkan dunia milik mereka. Ya, tapi jangan haramkan saya untuk menikmati kehidupan akhirat. Begitu. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ini yang bisa menerangkan seseorang. Ketika anda melihat orang kaya raya, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Kehidupan dunia. Ini yang mereka nikmati. Karena bukan ini yang saya inginkan. Kehidupan kebahagiaan di akhirat yang saya inginkan. Illa 'aishul akhirah. Biarkan mereka menikmati kehidupan. Ya, begitu. Tapi yang saya inginkan adalah kehidupan di akhirat. Jadi hafalkan doa ini. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan yang semu. Umur di dunia, umur yang semu. Ya. Kecantikan di dunia, kecantikan yang semu. Ya. Ketampanan di dunia, ketampanan yang semu. Kesenangan di dunia, kesenangan yang semu. Ya. Apalagi kekayaan di dunia, kekayaan yang semu. Kefakiran di dunia, kemiskinan di dunia, kefakiran. Ya, semuanya serba semu. Ada waktunya. Setelah itu habis. Tunggu tanggal mainnya. Tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang abadi, yang selamanya ada di akhirat. Aishul akhirah. Kehidupan di akhirat. Makanya orang yang sudah mengetahui hakikat dunia, maka tidak akan pernah iri kepada orang lain. Orang, jadi termasuk daripada ciri-ciri ente zuhud di dunia, ente tidak pernah iri kepada orang. Kalau ente sudah tidak pernah iri kepada orang lain, berarti ente sudah memiliki satu sifat yang mulia, sifat zuhud di dunia. Tidak menginginkan itu kehidupan dia. Aneh akan mengejar bukan kehidupan kebahagiaan dunia, tapi saya akan mengejar kehidupan akhirat. Illa 'aishul akhirah. Kehidupan di akhirat itu yang dikejar. Biarkan mereka mengejar dunia, ya, toh pada akhirnya kita juga yang menikmatinya. Ada orang membuat HP, ya, mereka memproduksi. Siapa yang memiliki, yang menikmatinya? Kita. Mereka membangun tol, ya, dan semua akses yang mudah. Siapa menikmati? Kita. Biarkan mereka yang mengatur, kita menikmati. Itulah kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman. Allah, ya, tundukkan kepadanya manusia-manusia untuk melayaninya. Pada hakikatnya mereka ada pelayan kita. Pemerintah pelayan kita. Pengusaha pelayan kita. Ya, petani pelayan kita. Nelayan pelayan kita. Apalagi? Pekerja pelayan kita. Pegawai pelayan kita. Subhanallah. Semuanya pelayan kita semua. Pelayan.
Ente pernah nanam padi? Nanam padi nggak? Kemudian apa namanya, nyiramin tanaman padi? Enggak kan? Ya. Panen. Kemudian apa namanya? Kalau dipanen tuh dipanasin, dapat dipeme apa dijemur. Ya. Enggak. Kemudian setelah itu digiling, enggak. Kemudian disak-sakin, dikarung-karungin, dikirim misalnya, enggak. Tapi nasi tersebut sampai kepada kita. Ente masak? Kadang enggak. Kita enggak masak, dimasakin. Subhanallah. Dalam satu nikmat ada jutaan manusia yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah. Dalam satu butir nasi, berapa orang yang khidmah kepada kita. Mulai dari dia menanamnya, merawatnya, kemudian memanennya, menggilingnya, menyampaikan kepada kita dari tangan ke tangan, sampai kepada orang berikan kepada kita atau kita beli kepada orang lain. Setelah itu, ya, ada orang yang memasakkan untuk kita, ya, kemudian kita makan. Subhanallah. Ini baru satu nikmat saja. Itulah nikmatnya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada manusia untuk kita. Khidmah. Ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wastahdimi man khadamaki. Wahai dunia, berkhidmahlah kalian, engkau. Ya. Jadilah engkau pembantu orang yang khidmah kepada saya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa, orang yang beribadah kepadaku, taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai dunia, jadilah engkau pembantu buat dia. Pembantu buat dia. Dia ngapa-ngapa, tapi bisa apa-apa. Tapi bisa ngapa-ngapa ya. Enggak ngapa-ngapa tapi bisa ngapa-ngapa. Subhanallah. Datang kepadanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah tundukkan jutaan manusia kepadanya. Ya, listrik ada yang ngatur. Ya, pemerintah nggak amburadul, ada yang ngatur. Untuk siapa mereka? Untuk kita. Nah, untuk siapa? Nahnul muluk. Kita adalah raja yang sesungguhnya. La ghairuna yujadu. Bukan mereka yang hanya raja, kepemimpinan, tahta, pernak-pernik dunia yang mereka atur. Tidak. Mereka sesungguhnya adalah pembantu-pembantu kita. Pelayan kita. Kita yang raja sesungguhnya. Saya bilang, Syekh Bakar bisa bilang seperti itu, kan saya. Syekh Bakar bisa bilang, nahnul muluk. Ya, apa namanya? Nahnul muluk. Apa hakikatan? Kita adalah raja sesungguhnya, kata Syekh Bakar Misali. Mereka orang-orang bertakwa adalah raja sesungguhnya. Ya, alam semesta ditundukkan ya untuk mereka. Jangan takut. Semuanya Allah tundukkan kepada kita. Paham ya? Jadi Allahumma la aisha ila aishul akhirah. Mereka merebutkan tahta, biarkan. Mereka merebutkan harta, biarkan. Mereka merebutkan wanita, biarkan. Bukan untuk kita. Bukan untuk kita. Yang kita inginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La aisha ila aishul akhirah. Kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Ya, begitu. Enggak, biarin dunia diperebutkan. Ya. Kalau mau merebutkan, rebutkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rebutan. Merebutkan cinta Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu direbutkan. Jangan rebutin harta. Makanya ya dunia ukhdumi man khadamani wastahdimi man khadamaki, dan jadikanlah dia budak orang yang khidmah kepadamu. Orang yang mencari dunia pada hakikatnya adalah menjadi budak dunia. Orang mencari Allah Subhanahu wa taala, dunia menjadi budak orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Pembantu bukan hanya pembantu, budak. Ya, kalau pembantu dibayar, kalau budak nggak dibayar. Paham? Ya, makanya berlomba-lombalah menjadikan dunia menjadi budakmu. Jangan kau menjadi budaknya dunia. Berlomba-lombalah
untuk menjadikan dunia sebagai budak kita. Ente kerjanya apa? Kerjanya saya adalah menjadikan dunia budak saya. Sama. Bekerjalah untuk menjadikan dunia budak kita. Bagaimana caranya? Khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Paham enggak? Paham? Allahu alam. Jadi dengan hadis yang terakhir, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita. Kehidupan dunia bil maisarah dengan kemudahan. Kehidupan akhirat bil maghfirah dengan ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada satu kisah, ya, ada satu orang mempunyai istri dua. Ya. Yang satu namanya Hasanah, yang satu lagi namanya Sakinah. Sehingga sama-sama diajak pergi haji. Cerita dari Habib dari Abah Novel. Nah, begitu ya. Ada satu orang memiliki dua istri, yang satu namanya Hasanah, yang namanya Sakinah. Kaya nih orang, bawa pergi haji bareng atau umrah. Ketika tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Emang ini doa yang sangat dianjurkan ketika tawaf. Sangat-sangat dianjurkan, terlebih apabila di rukun Yamani. Itu dianjurkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, berikan kepadaku di dunia hasanah, di akhirat hasanah, dan jagalah aku dari api neraka. Begitu. Maka istri yang satu lagi komplain lah. Suamiku masa di dunia mahasanah, di akhirat mahasanah juga, kayak saya kapan, di mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sakinah. Kalau enggak ya Rabbana atina fid dunya sakinah wa hasanah wa fil akhirati sakinah wa hasanah wa qina adzabannar. Intinya minta makanya doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar. Kita dengerin presiden. Der. Jangan aneh nanti rame langsung ya. Kalau kita berbicara tentang zuhud, ini pembuktian zuhud. Kader kayaknya. Ini kasih kutan. Nah, akan udah enggak? Cakep banget. ربنا يا الله ارحم وقدر كل ما كان يابس واحفظ أهل العلوم النافعة والمدارس ربنا Ya Allah. وحيا ربنا في العلم ما كان دارس واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس ربنا يا Allah. أنت
شفيع به جميع الناس قايم وجالس ما حيلتي إني أرى الوقت عابس ربنا يا الله وقت ما وقفه لكن راد أرباب حارس راحت أفكار أهلي كلها في الملابس ربنا يا الله والتقى صارت أعلامهم لديهم قواميس ضيعوا سير أرباب صفات النفايس ربنا يا الله قمحهم بهجة العالم وأنس المجالس كان وقتي بهم نعيم وصافي وآنيس ربنا يا الله يشهد العين مني نور تلك العرايس يا لذاك الزمن كم فيه ذقنا نفايس ربنا يا الله كم رأينا عجائب كم حضرنا مدارس كم قرسنا بها في العلم خير المدارس ربنا يا الله آمين الله آمين آمين الله آمين أنا لا ينفعنا بما علمنا علمنا ويعلمنا بما ينفعنا ويرزقنا آمين الله أنا لا يفتح مفتوح على العارفين آمين وعلم تأويل يهدينا في السبيل ويسلك بنا مسلك الرجال الفحول وأن الله يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المخلصين 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 الهادين المهتدين وراشدنا في العلم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الله ينور قلوبنا قوالبنا بالجمال المعرفة المحبة التوفيق والتقوى والعفو والعافية لكنا بالله الإخلاص واليقين كما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا باطنا في خلقه في عافية وأن لا رشد حتى يشهد رسول الله محمد عبد الله وآله وصحبه وزوجه وطرده وسيدنا المهدي محمد آمين جميع سادتنا الباب جميع سادتنا الشفيع لما كانوا حرم المشرق المغاربة سنة الشيخ عبد الوهاب الجيلاني والشيخ بكر بن سالم سنة حضرهم مثل الحي بن ناصر محمد جنة ولده وصولهم وفرهم أجمعين في الحضرة شرف النووي يحيى بن شرف النووي وصولهم وفرهم أجمعين وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين والرحمة والمغفرة آمين بهم جانا كثير مصوباتهم وبيسعدنا بهم وقالنا بهم وصلنا بهم يعيد على بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم وصحاتهم في الدنيا والاخره ان لا يربط قلوبنا بقلوبهم وسلمياتنا في نياتهم واعمالنا في اعمالهم ويرزقنا كما رزقهم يهب لنا ما وهب من المؤمنين اجمعين على هذه النيه ولا بلد صلح مثل الخشب المعمى وعلى من مشيخنا وعلى من وصحب الكتاب والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مع الدين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين 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 الفاتحة آمين الفاتحة اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي ويرحم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا لنا وقربت لنا في ديننا ومالك توبتك يا رب وفينا ووافقنا بما ترضى بك ولا وافقنا كرما وارزقنا ولا حلالا دائما واحدا ربنا اصلح لنا كل شؤون وصلاة الله العشاء المصطفى أكيد على والوفاء في كتاب فيه لنفس شفاء وعلى الإكرام الشرفاء والصائب والصائب اللهم إلا بالله وأجل ما سبب الله ولا تولي ولا سواك ولا تجعلنا ولا تصنع وسق ربنا اعترفنا بأن
أننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الأوضاع أشرفنا فاكتب علينا توبة تكسي بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين بك ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسوله نرضى بكل سؤال للمصطفى رسوله نرضى بكل سؤال للمصطفى رسوله نرضى بكل سؤال وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه وإذا لا تشي صبي والحمد لله في البدء والتبعي.